Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam software Proteusnya teman-teman. Nah, sebelum kita merangkai rangkaiannya, kita tambahkan dulu komponen 741 dan komponen resistornya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan keywordnya 741. Nah, lalu kita pilih 741 yang op-amp teman-teman. Dan juga untuk resistornya kita ketikkan res. Nah, kita pilih yang ini teman-teman. Kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih IC 7. Nah, lalu kita letakkan komponen 741 ke tengah teman-teman. Lalu resistor 1 kita hubungkan ke kaki invertingnya. Untuk resistor feedbacknya, kaki yang pertama kita hubungkan ke kaki inverting, lalu kaki kedua kita hubungkan ke kaki outputnya teman-teman. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu nilai resistornya. Nah, untuk R1 sebesar 769,23 ohm. Nah, untuk resistor feedbacknya sebesar 1K teman-teman. Nah, setelah itu kita berikan tegangan DC teman-teman. Nah, untuk nilai inputannya sebesar minus 5 volt. Untuk VCC nya kita menggunakan plus 12 volt. Nah, untuk PE nya kita menggunakan minus 12 volt teman-teman. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui apakah outputannya benar atau salah? Kita gunakan DC voltmeter teman-teman. Kaki positif kita hubungkan ke output dari IC, lalu kaki negatif kita hubungkan ke ground teman-teman. Nah, untuk kaki non invertingnya kita hubungkan ke ground juga teman-teman. Nah, setelah rangkaiannya sudah selesai, kita buktikan dengan cara mensimulasikannya teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa outputannya sebesar plus 6,5 volt teman-teman. Sesuai sama seperti apa yang kita inginkan di awal tadi teman-teman, yaitu 6,5 volt. Nah, untuk rangkaian kedua yaitu rangkaian penguat penjumlah teman-teman. Kita masih menggunakan komponen yang sama, yaitu komponen 741 dan resistor teman-teman. Di sini kita tidak akan mengubah rangkaian ini, tetapi kita memberikan tambahan resistor teman-teman. Kita tambahkan 2 resistor lagi. Nah, untuk resistor yang pertama kita berikan 1K teman-teman. Yang kedua 2K. Oh ya, ini jangan terpaku sama penamaan R1, R2, R3 nya ini teman-teman. Ini saya urutkan dari atas itu R1, yang tengah R2, yang bawah itu R3 teman-teman. Nah, untuk R3 nya kita masukkan 1K. Untuk inputnya kita gunakan DC teman-teman. Lalu kita hubungkan ke kaki resistornya. Nah, untuk kaki resistor yang satu kita hubungkan satu sama lain teman-teman. Nah, untuk inputan yang pertama itu sebesar 5 volt teman-teman. Untuk input yang kedua sebesar 4 volt. Dan yang ketiga juga sebesar 4 volt teman-teman. Nah, di sini yang membedakan adalah VCC dan PE-nya. VCC saya menggunakan 14 volt. Untuk PE-nya saya menggunakan minus 14 volt. Nah, setelah itu kita simulasikan apakah outputannya sesuai atau tidak. Nah, di sini terlihat bahwa outputannya adalah minus 11. Sama seperti apa yang kita inginkan di awal tadi teman-teman, minus 11. Untuk rangkaian yang ketiga adalah rangkaian penguat perata teman-teman. Nah, untuk rangkaian penguat perata ini
saya akan menggunakan rangkaian penjumlah ini, karena rangkaian penjumlah ini rangkaiannya itu sama seperti rangkaian perata, jadi kita tinggal mengubah nilai resistornya saja teman-teman. Oke, sekarang kita rubah nilai resistornya, kita ubah ke 3K. R1, R2, dan R3 itu kita rubah ke 3K. Nah, untuk inputan yang pertama itu sebesar 5 volt, yang kedua itu sebesar 3,5 volt, dan yang ketiga juga 3,5 volt. Nah, untuk VCC nya saya menggunakan 12 volt teman-teman, dan untuk PE nya menggunakan minus 12 volt. Nah, untuk rancangannya R feedbacknya tetap sama menggunakan 1K. Nah, setelah itu kita simulasikan apakah simulasi ini benar atau salah dari perhitungan yang awal tadi. Nah, ternyata menghasilkan output sebesar minus 4. Nah, untuk outputnya sesuai sama seperti yang kita hitung di awal tadi teman-teman, yaitu minus 4. Nah, untuk rangkaian yang terakhir adalah rangkaian DAC atau digital to analog conversion. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian penguat rata teman-teman. Nah, di sini kita tinggal menghapus tegangan inputnya, lalu kita rotate resistornya teman-teman. Setelah itu kita hubungkan ke kaki inverting teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan komponen button ya teman-teman. Lalu kita rotate. Nah, setelah itu kaki push button kita hubungkan ke kaki resistor teman-teman. Nah, setelah itu kaki push button yang satunya kita hubungkan ke tegangan DC ya teman-teman. Tegangan DC kita setting sebesar 3,3 volt. Nah, untuk PEE dan VCC nya kita menggunakan plus 12 dan minus 12. Nah, setelah itu kita masukkan nilai resistornya. Nilai resistor yang ketiga yaitu sebesar 412,5 ohm. Untuk resistor yang kedua sebesar 825 ohm, dan resistor yang pertama sebesar 1650 ohm. Nah, setelah kita selesai merancang, mari kita simulasikan apakah rangkaian ini benar atau tidak. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran. Jika inputan 001, maka outputannya akan menjadi minus 2 teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa outputannya minus 2 teman-teman, sesuai sama di tabel kebenarannya. Nah, untuk kondisi kedua yaitu 010. Kita coba. Nah, di sini outputannya terlihat minus 4 teman-teman, sama seperti di tabel kebenarannya. Nah, untuk kondisi yang ketiga yaitu 100. Untuk 100 di sini terlihat outputan minus 7,99. Nah, mungkin sering terjadi di antara kalian pada saat menghitung dan merangkai itu nilainya berbeda sedikit, tidak selisih jauh, itu masih masuk ke dalam toleransi teman-teman. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah khawatir, karena sering di teori sama di praktek itu nilainya sering berbeda teman-teman. Nah, untuk pensimulasiannya sudah selesai, kita langsung lanjut ke perancangan di hardware teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana merangkai secara hardware. Nah, untuk rangkaian yang pertama adalah rangkaian penguat inverting.
Nah, untuk rangkaian penguat inverting ini, untuk R1 nya saya menggunakan trim pot karena R1 nya bernilai 769,23 ohm yang mana tidak ada di pasaran, maka saya menggunakan trim pot agar dapat saya ubah-ubah nilai resistansinya. Nah, setelah itu saya berikan Pin sebesar 5 volt, VCC 12 volt, dan VEE sebesar minus 12 volt. Setelah itu kita buktikan menggunakan multimeter. Nah, multimeter saya setting ke VDC, lalu probe hitam saya hubungkan ke referensi 0 dan probe merah ke output dari IC. Nah, akan terukur 6,7. Terkadang pada saat kita teori dan praktek itu nilainya berbeda, tetapi kalau berbeda sedikit itu masih masuk ke dalam toleransi ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah penguat penjumlah. Nah, pada rangkaian penguat penjumlah ini saya menggunakan R1 bernilai 1K dan R2 bernilai 2K, R3 bernilai 1K. Nah, setelah kita selesai merangkai, mari kita buktikan dengan Pin 1 kita berikan 5 volt, Pin 2 dan Pin 3 kita beri 4 volt. Nah, untuk VCC nya kita setting 14 volt dan VEE sebesar minus 14 volt. Setelah itu multimeter kita setting ke DC 0 plus minus 25. Lalu probe hitam kita hubungkan ke tegangan referensi 0. Setelah itu probe merah kita hubungkan ke pin output dari IC. Nah, kita lihat pada multimeter akan terukur minus 11 volt pada indikator warna orange. Nah, untuk yang ketiga adalah rangkaian penguat perata. Rangkaian penguat perata ini saya memerlukan resistor yang bernilai 3K. Karena saya tidak mempunyainya, saya mencari 3 resistor yang bernilai 1K, maka akan mendapatkan hasil 3K untuk resistornya. Setelah selesai merangkai, kita buktikan dengan cara kita memberikan tegangan terlebih dahulu, yang mana Pin 1 kita berikan 5 volt, Pin 2 dan Pin 3 kita berikan 3,5 volt. Untuk VCC kita beri 12 volt, VEE minus 12 volt. Lalu pada multimeter kita setting ke DC 0 plus minus 5 volt. Lalu probe hitam kita hubungkan ke referensi 0 tegangan. Nah, untuk probe merahnya kita hubungkan ke pin output dari IC. Lalu kita lihat pada multimeter, maka akan terukur minus 4 volt. Jadi dalam perhitungan sama prakteknya sama ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir adalah rangkaian DAC. Nah, pada rangkaian DAC ini untuk resistornya saya ganti menggunakan trim pot. Karena resistor yang saya butuhkan itu nilainya itu tidak ada di pasaran, maka saya menggunakan trim pot agar nilai resistansinya dapat saya rubah-rubah seperti yang saya inginkan untuk nilai resistansinya. Nah, setelah kita selesai merangkai, kita buktikan, tetapi kita perlu membelikan tegangan terlebih dahulu. Nah, untuk VI nya saya beri 3,3 volt, VCC 12 volt dan VEE minus 12 volt. Probe hitam saya langsung hubungkan ke tegangan referensi 0. Nah, untuk probe merah kita hubungkan ke output dari pin. Nah, untuk input yang pertama 100 akan terukur minus 8, dan untuk output kedua 010 terukur minus 4, dan yang ketiga 001 outputnya terukur minus 2 volt. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang penggunaan IC 741 sebagai penguat inverting, penguat penjumlah, penguat perata, dan digital to analog conversion, atau yang sering disebut dengan DAC. Semoga dari video ini tadi, kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkannya ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.